Apakah nama kamu Khawla? Are you Khawla? あなたの名前はクーラです。क्या आपका नाम खौला है? Halo, terima kasih. Halo, thank you. 안녕하세요, 감사합니다. 사와디 갑큰. Sebenarnya kata-kata itu punya arti yang sama, tapi pengucapannya aja yang berbeda. Inilah yang dinamakan bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan makhluk hidup sebagai alat komunikasi dan interaksi. Dengan bahasa, kita dapat memahami apapun yang ada di dunia ini. Ada banyak sekali bahasa di dunia ini yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Dalam satu negara saja bisa ada ribuan bahasa, tergantung banyaknya suku di dalamnya. Karena biasanya berbeda suku, berbeda pula bahasa yang digunakannya. Bahasa lisan. Bahasa lisan adalah suatu komunikasi antar manusia untuk mengantarkan maksudnya melalui kata-kata. Bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah suatu komunikasi yang terbentuk dari berbagai kosakata yang disusun menjadi kalimat yang memiliki arti dan dituangkan dalam tulisan. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah suatu komunikasi dengan menggunakan anggota tubuh, seperti tangan dan gerakan bibir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib, hingga mereka sampai di lembah semut. Berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surat An-Naml ayat 17-18. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya hewan-hewan itu memiliki bahasa-bahasa tersendiri untuk saling berkomunikasi di antara mereka. Jadi, setiap spesies hewan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasanya masing-masing. Marilah kita lihat salah satu contoh. Semut. Semut berkomunikasi satu sama lainnya di antara mereka dengan cara menari berputar-putar. Misalnya, mereka berkomunikasi untuk menunjukkan lokasi bunga-bunga kepada kawannya. Setiap kelompok hewan memiliki rezeki dan tabiatnya masing-masing, yang berbeda dari kelompok yang lain. Meskipun begitu, mereka bisa hidup berdampingan dengan baik dan tidak sewenang-wenang di antara mereka. Kelinci dan rusa. Kelinci dan rusa akan berdiri tegak seraya mengangkat tinggi-tinggi ekor mereka saat menyadari datangnya binatang pemangsa. Itu merupakan isyarat untuk memperingatkan kawan-kawan mereka akan datangnya bahaya. Banteng. Banteng akan membentuk formasi lingkaran dalam menghadapi hewan pemangsa. Mereka akan berjalan mundur dengan tetap menghadap ke arah musuh. Tujuannya untuk melindungi banteng kecil yang berada di dalam lingkaran dan berlindung di belakang ibunya. Dengan formasi lingkaran inilah banteng-banteng dewasa berhasil melindungi anak-anak mereka. Ketika salah satu banteng dalam lingkaran bergerak menyerang musuh, ia akan segera kembali ke posisi semula agar sistem keamanan mereka tidak terurai. Perilaku saling menolong, saling melindungi, dan berkorban yang ditunjukkan oleh hewan-hewan menimbulkan berbagai pertanyaan di benak manusia. Pasalnya, perilaku itu dilakukan oleh makhluk-makhluk yang tidak mempunyai nalar, akal, dan pengetahuan.
satu-satunya penjelasan yang bisa dicapai oleh manusia berakal mengenai fenomena perilaku hewan itu adalah bahwa alam dan segala isinya diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah Allah mudahkan ia dengan semudah-mudahnya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah telah memudahkan Al-Quran, baik siang maupun malam bagi mereka yang diberi taufik. Membacanya termasuk perkara mudah. Ia senantiasa terasa nikmat bagi kolbu dan selalu dirindu. Al-Quran, pedomanku.